Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Info Sabo, bagi kalian yang sekarang duduk di bangku kelas 9 SMP atau MTS yang sebentar lagi lulus, tentunya sekarang kalian sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Bagi kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK negeri, baru-baru ini telah disampaikan rencana penyelenggaraan PPDB online pada SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021-2022 melalui webinar yang diselenggarakan oleh BP TIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang bertajuk Dialog Rancangan Pengaturan PPDB SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2021-2022. Yang secara singkat dapat admin uraikan dalam paparan berikut ini. Rencana penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021. Dasar penyelenggaraan PPDB adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Untuk Permendikbud nomor 1 tahun 2021, admin tidak akan bahas. Untuk itu mari kita lanjutkan. Perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB sekolah menengah atas atau SMA. Terdapat perbedaan antara tahun ajaran 2020-2021 dengan tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama tentang titik zonasi. Pada tahun sebelumnya, titik zonasi didasarkan pada tempat kedudukan kantor desa atau kelurahan. Untuk tahun ini didasarkan pada jarak koordinat rumah atau tempat tinggal sesuai KK. Kemudian untuk kuota sesuai jalur. Pada tahun sebelumnya jalur zonasi minimal 50%, tahun ini 55% termasuk zonasi khusus maksimal 10%. Perpindahan orang tua maksimal 5%. Untuk tahun ini perpindahan orang tua masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tetap 5% termasuk anak guru. Lalu untuk afirmasi minimal 15% dan tahun ini bertambah menjadi 20%. Kemudian untuk prestasi tahun sebelumnya maksimal 30%, untuk tahun ini mengalami penurunan yaitu menjadi 20%. Selanjutnya untuk bukti domisili. Pada tahun sebelumnya, bukti domisili menggunakan kartu keluarga dan surat keterangan domisili dan atau surat keterangan domisili. Tapi untuk tahun ini hanya kartu keluarga saja, sementara surat keterangan domisili tidak berlaku. Berikutnya, perbedaan pada wilayah kecamatan belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Pada tahun lalu jalur pendaftarannya diberikan poin prestasi atau jalur prestasi dalam zonasi. Untuk tahun ini ada zonasi khusus sebesar 10% dalam wilayah zonasinya atau pada jalur zonasi. Lalu untuk bukti calon peserta didik dari keluarga kurang mampu, jika tahun kemarin menggunakan DTKS, PIP, atau kartu miskin daerah, untuk tahun ini hanya diperbolehkan menggunakan DTKS dan PIP saja. Tentang perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB berikutnya untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pada tahun lalu, anak nakes atau anak tenaga kesehatan terkait dengan COVID-19 lalu didasarkan atas nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Perbedaannya dengan tahun sekarang tentang seleksi pada SMK. Untuk tahun ini, seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%.
paling sedikit 15%. Sehingga jika terdapat lebih dari 15% masih ada peluang bisa masuk. Kemudian sesuai jarak terdekat, calon peserta didik paling banyak 10% bagi calon peserta didik dengan jarak terdekat domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Sehingga untuk tahun ini, karena berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, terdapat atau ada salah satu calon peserta didik yang jarak rumahnya ke satuan pendidikan itu hanya kisaran meter, 100 meter katakanlah. Tidak bisa masuk karena prestasinya tersaingi oleh teman yang lain. Makanya untuk kebijakan tahun ini ada 10% untuk calon peserta didik yang jaraknya ke satuan pendidikan lebih dekat. Sehingga dari 10% calon peserta didik tersebut bisa masuk dengan tanpa begitu memperhatikan prestasi akademiknya. Kemudian perbedaan selanjutnya untuk tahun ini didasarkan atas nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Jalur dan kuota PPDB SMA. Jalur yang pertama jalur zonasi paling sedikit 55%. Jalur prestasi paling banyak 20%. Jalur afirmasi paling sedikit 20%. Dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Di sini ada keterangan paling sedikit dan paling banyak. Jalur zonasi paling sedikit 55%, paling sedikit, sehingga nilai atau angka 55% tersebut bisa berubah naik. Sementara untuk keterangan paling banyak dalam hal ini prestasi dan perpindahan orang tua itu tidak bisa naik kuotanya karena sudah dibatasi paling banyak 20%, sehingga ketika sudah 20% terpenuhi tidak bisa naik lagi. Berbeda dengan misalnya zonasi dan afirmasi. Ketika sudah 50% terpenuhi tetapi pada jalur prestasi belum ada yang mendaftar sama sekali, maka kuota dari jalur prestasi bisa masuk ke jalur zonasi, sehingga pada jalur zonasi bisa lebih dari 55%. Untuk persyaratan PPDB SMA sesuai dengan jalur yang pertama, jalur zonasi tentunya berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Yang kedua, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Jadi pada poin 2 ini perlu diperhatikan untuk KK, tanggal KK minimal diterbitkannya 1 tahun sebelum tanggal atau paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Yang ketiga, tidak diperlakukan SKD atau surat keterangan domisili kecuali dalam kondisi khusus seperti bencana alam dan atau bencana sosial. Yang keempat, ada kebijakan daerah yaitu memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Nah, jadi pada daerah-daerah tertentu yang populasi penduduknya padat, sementara di situ tidak ada SMA atau SMK negeri, sehingga banyak calon peserta didik yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, maka tahun ini diberi peluang 10% oleh kebijakan daerah tersebut. Lalu yang kelima, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku sesuai tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Berikutnya untuk persyaratan PPDB SMA sesuai jalur afirmasi. Sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dan lingkup COVID-19. Untuk syarat,
syarat keluarga ekonomi tidak mampu, yaitu data DTKS dan KIP. Jika tahun lalu masih ada yang menggunakan surat keterangan tidak mampu, tahun ini tidak ada atau tidak diperkenankan, hanya data DTKS saja dan KIP. Persyaratan PPDB SMA sesuai jalur prestasi. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Lalu seleksi prestasi didasarkan pada nilai raport ditambah bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Kemudian bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi apabila ada di antara calon peserta didik yang telah memiliki kejuaraan baru kisaran 1 bulan atau 2 bulan kemarin, berarti bukti prestasinya tidak dapat digunakan untuk melengkapi bukti kejuaraan di jalur prestasi. Persyaratan PPDB SMA sesuai jalur perpindahan orang tua. Yang pertama, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. Yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Yang ketiga, bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Ini merupakan persyaratan PPDB SMA sesuai jalur perpindahan orang tua. Tentang seleksi jalur zonasi, prioritasnya yang pertama jarak tempat tinggal terdekat, lalu usia yang lebih tua. Kemudian jalur afirmasi, jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Selanjutnya jalur prestasi, prioritas untuk seleksi yaitu bobot nilai tertinggi, kemudian usia yang lebih tua. Oke, jadi keempat jalur hampir sama untuk prioritas seleksinya. Berikutnya tentang rencana jadwal penyelenggaraan. Untuk inklusi, pengumuman akan diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2021, pendaftarannya tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2021, seleksi tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2021, pengumuman hasil 18 Juni 2021, daftar ulang 21 sampai dengan 22 Juni 2021, tempat di sekolah masing-masing. Awal tahun pelajaran dimulai pada tanggal 12 Juli 2021. Lalu untuk jalur KKO, pengumuman tanggal 7 Juni 2021, pendaftaran tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2021. Seleksinya tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2021. Pengumuman hasil tanggal 18 Juni 2021. Daftar ulang tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2021. Tempat di sekolah masing-masing dan awal tahun ajaran dimulai tanggal 12 Juli 2021. Untuk jalur inklusi dan KKO ada kesamaan jadwal. Kemudian untuk jalur reguler, penetapan zonasi ini sudah di. Kemudian untuk jalur reguler, penetapan zonasi tanggal 21 Mei 2021. Kemudian pengumuman PPDB akan diterbitkan tanggal 2 Juni 2021, lalu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token tanggal 10 sampai dengan 24 Juni 2021,
Berikutnya, pendaftaran dibuka pada tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat setiap hari dalam masa pendaftaran, dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaksanaan evaluasi, pemeringkatan dan penyaluran pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Pengumuman hasil tanggal 2 Juli 2021 selambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagi siswa yang dinyatakan lolos seleksi bisa melakukan daftar ulang pada tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2021 dan bisa masuk mengawali tahun ajaran baru pada tanggal 12 Juli 2021. Untuk PPDB SMK, seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15% atau lingkup COVID-19 maksimal 15%. Seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi calon peserta didik sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Seleksi prestasi didasarkan atas nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Prioritas seleksi didasarkan pada prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dan usia yang lebih tua. Oke. Jadi untuk SMK itu tidak ada zonasi. Supaya ini saya minta tolong diperhatikan, SMK tidak ada zonasi. Yang 10% itu adalah seleksi jarak terdekat, maksimal 10%. Jadi ini adalah untuk mengatasi beberapa komplain masyarakat tahun kemarin, karena ada yang anak mau sekolah yang jarak antara SMK dengan rumahnya itu hanya tidak ada 500 meter, tapi tetap tidak bisa masuk. Nah, sekarang ini kita beri peluang sebanyak maksimal 10%, tidak dibatasi kelurahan atau RW atau kecamatan, tetapi batasannya adalah 10% itu yang terdekat. Jadi seleksinya adalah jarak, gitu ya. Seleksinya itu jarak terdekat, sebanyak 10% dari daya tampung. Ya, seandainya itu berada di perbatasan lain kabupaten ataupun lain provinsi, maka tetap jarak terdekat. Nanti ukurannya adalah menggunakan jarak rumah ke sekolah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jarak terjauh zonasi SMK berapa kilometer? Tidak tahu. Jarak itu nanti begitu jaraknya itu misalnya sudah berjarak 5 km tetapi jarak terdekatnya itu masih 7%, maka masih kemungkinan bisa diterima. Tetapi jarak 500 meter ketika sudah terisi 10% dari daya tampung, maka sudah berhenti. Jadi tidak ada berapa meter jaraknya, tidak ada. Jadi yang jarak terdekat antara rumahnya dengan sekolah. Baik teman-teman, info Sabo, kiranya paparan singkat tentang PPDB SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.